Sungguh mengerikan ancaman Amran Sulaiman bahwa ia akan mengirim koruptor, ke neraka, kepada koruptor terutama di bidang pertanian. Diam ya, diam. Jangan. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Siap. Sudah copot deh. Siap. Copot, ini perintah. Sudah copot. Ini perpisahan kita, jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Kami lagi produksi. Ini kalau pangan ya impor ya. Kami lagi produksi jagung waktu itu. Lagi peak season. Puncak. Panen puncak. Tiba-tiba impor masuk. Itu nilainya 6 triliun. Kami langsung cek di Surabaya waktu itu. Kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak? Kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Bisa bayangkan kita kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. 40 triliun kerugian orang sulit, orang susah. Akhirnya aku panggil Dirjen, Pak, ini sesuai prosedur. Enggak. Lebih tinggi itu kemanusiaan. Lebih tinggi itu kesejahteraan. Ini siapa yang buat aturan? Aku tanda tangan sini, tak ganti. Hari Minggu aku ganti. Terus stop semua yang bawa jagung berapa kapal. Stop, nggak boleh bongkar. Berikutnya tidak boleh bongkar, balik. Kami telusuri, ini siapa. Kami ketemu orangnya. Dan ini satu rahasia juga, jangan bawa ajudan kalau menjalankan misi khusus. Itu yang bocorkan. Sopir jangan, sopir, ajudan, sahabat jangan, jalan sendiri. Kami jalan sendiri naik taksi, ketemu yang impor. Aku tanya, Piu, impor ya? Iya. Pak Menteri, Pak, iya Pak. Dengan siapa sendiri? Terus, kenapa impor? Padahal ini musim panen nih. Oh, Pak, ini karena izinnya sudah selesai, Bapak tidak bisa. Terus, pastikan bagi-bagi. Apa Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di medianya. Iya, itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Ya, bagian tuh ada nggak? Oh, ada Pak. Ya, yuk. Terus terimanya di mana? Di Swiss atau Singapura? Oke, baik. Terus ini Dirjen kan bahaya nih kalau dia kan. Oh, sudah dapat Pak minggu lalu. Direktur, oh sudah dapat juga. Oke. Berarti saya nanti aku kirim siapa? Anak Pak. Wah, anak saya santri di Gontor. Nggak bisa. Masa santri pergi terima uang itu? Saya dikasih kalau 5 atau 10% waktu itu. Nggak masalah. Terus dapat berapa ini? Ini. Oke, kebongkar semua. Sudah. Aku melanggar sih. Aku rekam. Oke, aku pulang. Nanti ya aku kirim orang untuk terima jatah saya. Pulang, aku panggil sekjen. Pak Sekjen sini. Apa? 1, 2, 3 ini pecat, ini dimutasi, ambil ujung timur dengan ujung barat. Yang dari barat pindahkan ke timur, yang dari timur pindahkan ke barat. Ini. Terus saya tidak parah, nggak apa-apa Pak. Kamu menyusul. Kamu nanti menyusul. Saya berhentikan. Oh, kalau begitu aku paraf aja Pak. Nah, paraf. Udah paraf, pulang. Keberatan. Yang mutasi ini yang sering demo di sini, pejabat, komandannya. Datang, masuk, singkat cerita. Kenapa? Pak, aku kok tiba-tiba diberhentikan? Aku berhentikan dia. Berhentikan. Ini tidak benar, ini arogan ini. Oh iya, terus mau diangkat kembali? Iya, aku angkat lagi. Tanda tangan. Ini ya. Ini perpisahan kita, jangan menyesal kalau kamu saya kirim ke neraka. Ya, kasih ya. Kasih. Maksudnya, dengar, kamu sudah ambil uang 25 juta. Minggu depan kamu mau terima 1 miliar. Ya. Termasuk bosmu dan kamu gengmu semua. Maksudnya Pak, dengar suaranya orang yang beri kamu uang. Pak, dia robek. Pak, ini sudahlah Pak, ikhlas saya dipecat, yang penting saya tidak di penjara. Anak istriku gimana?
Oke, makasih Ilas ya. Beritahu semua yang saya berhentikan dan saya mutasi. Kamu bicara, saya kirim ke dunia lain. Saya berhentikan satu kantor. Dirjen, Sesdik, direktur habis. 2 kali saya berhentikan satu kantor. Habis, tidak ada komandannya. Ayo generasi muda, generasi Z, generasi milenial. Ada lahan tidur yang luas, lahan kita subur di seluruh Indonesia. Ayo mari kita bertani menggunakan teknologi tinggi. Pendapatannya bukan gaji, pendapatan minimal 10 juta per bulan. Dan bisa kita berusaha nantinya. Ayo kita turun ke sawah. Sawah sangat menjanjikan. Dia satu-satunya menteri di Kabinet Merah Putih yang paling cepat mengeksekusi para koruptor di Indonesia hanya dalam hitungan menit saja. Menteri Pertanian kirim koruptor, ke neraka. Amran Sulaiman tegas melawan korupsi di Kementerian Pertanian Jakarta. 11 Desember 2024 Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi di Kementerian Pertanian dengan sikap yang tak kenal kompromi. Dalam sebuah pernyataan yang menjadi sorotan, Amran menyebut bahwa ia akan mengirim koruptor, ke neraka, sebagai bentuk metafora atas tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Saya tidak akan mentoleransi korupsi di kementerian ini. Jika ada yang berani bermain-main dengan anggaran rakyat, saya pastikan mereka menghadapi konsekuensi hukum yang berat, ujar Amran dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta. Pernyataan ini muncul setelah adanya laporan dugaan penyalahgunaan dana subsidi pertanian di beberapa daerah. Amran telah memerintahkan audit menyeluruh dan bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk mengungkap pelaku di balik skandal tersebut. Langkah tegas Menteri Amran. Sejak dilantik kembali menjadi Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang berani melawan praktik korupsi. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Pertanian telah memperkenalkan sistem digitalisasi pengelolaan anggaran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Saya tidak mau nama baik petani dan kementerian ini dirusak oleh segelintir oknum. Kita harus bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya diri. Tegasnya, Amran juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk bekerja sesuai aturan dan menghindari konflik kepentingan. Ia menyebutkan bahwa setiap pelanggaran akan langsung dilaporkan kepada pihak berwenang tanpa pandang bulu. Dukungan publik pernyataan tegas Amran Sulaiman mendapat banyak apresiasi dari masyarakat dan pengamat anti korupsi. Mereka menilai langkah ini penting untuk membersihkan birokrasi di sektor pertanian, yang sering menjadi sasaran penyalahgunaan anggaran. Pernyataan Menteri Amran merupakan sinyal kuat bahwa praktik korupsi tidak akan dibiarkan tumbuh subur di sektor pertanian. Kami berharap ini menjadi momentum perubahan, kata Direktur Eksekutif Transparansi Indonesia. Dengan langkah-langkah yang diambil Menteri Amran, diharapkan kementerian dapat menjalankan tugasnya secara lebih bersih, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Kontributor Jejak Digital News, Arisandi melaporkan.